Baik, saudara-saudaraku sekalian, kembali saya akan menyampaikan lanjutan materi pembelajaran kita tentang pembangunan dan stratifikasi global. Dan video saya sebelumnya membahas tentang pembangunan secara khusus, dan pada kali ini akan membahas tentang pembangunan yang menciptakan stratifikasi global. Pada kesempatan ini, saya awali dengan paradigma modernisasi dan pembangunan. Paradigma modernisasi dan pembangunan itu bisa dilihat dari segi pendekatan struktural dan psikologis. Dalam pandangan struktural yang dipelopori oleh Comte, Durkheim, Parsons, modernisasi dianggap sebagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi melalui evolusi. Lalu, transformasi berjalan melalui beberapa tahap yang harus dilalui secara teratur. Nah, tahapan-tahapan pembangunan ini banyak dibahas oleh Rostow. Lalu kemudian ada pendekatan sosiopsikologis yang bersifat mikro, yang berpendapat bahwa faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan perubahan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakteristik individu pada tingkat mikro. Jadi kedua pembahasan ini yang tentang pendekatan struktural dan psikologis itu bisa kembali kita lihat pada ilustrasi yang pernah saya tayangkan pada pembahasan tentang pembangunan, yaitu tentang proses pengetasan telur, yaitu ada perubahan secara struktural, secara perlahan-lahan, baik itu menggunakan cara-cara alamiah maupun dengan menggunakan faktor eksternal. Lalu kemudian secara sosiopsikologis, yaitu perubahan terjadi disebabkan karena adanya faktor-faktor mikro, faktor psikologis dari orang-orang yang akan mengalami pembangunan itu sendiri. Nah, itu banyak dibahas oleh McClelland, Hagen, dan Lerner, termasuk juga Portes. Nah, perubahan pada tingkat mikro berupa perubahan nilai, norma, cara berpikir, dan bersikap. Yang saat ini Presiden Jokowi lebih mengedepankan tentang revolusi mental masyarakat. Jadi mental masyarakat itulah yang harus dibangun bagaimana agar mereka bisa berubah nilai-nilai yang selama ini dipegang, berubah pada nilai-nilai ingin berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ada beberapa karakteristik manusia modern. Yang pertama yaitu menerima sesuatu yang baru dan terbuka untuk pengalaman baru. Jadi saat ini begitu banyak hal-hal baru yang disodorkan kepada kita. Kalau kita tidak cepat-cepat beradaptasi, maka kita akan tertinggal dengan perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak tertinggal, maka kita akan digilas atau tertindas dengan perubahan tersebut. Lalu kemudian salah satu ciri lain adalah sikap lebih demokratis. Orientasi ke depan, jadi setiap aktivitas kita harus memperhitungkan aspek-aspek ke depan sehingga hasilnya jauh lebih baik. Lalu kemudian percaya dan yakin bahwa manusia dapat terlepas dari ketergantungan pada alam dan menguasai sumber daya alam. Jadi tidak lagi hidupnya hanya tergantung pada alam. Jadi masyarakat tradisional itu masih sangat tergantung pada alam. Apa yang alam berikan itulah yang mereka nikmati. Tetapi dengan
perubahan sikap nilai menjadi manusia modern, maka justru manusia itulah yang harus menguasai alam, tidak lagi tergantung pada alam. Kemudian manusia modern juga percaya bahwa dunia ini dapat dikontrol karena dapat dikalkulasi atau calculable. Yakin pentingnya iptek dan mensejahterakan masyarakat, dan percaya kepada dan mengutamakan keadilan sosial. Ini menurut Ingalls dan Smith. Kita akan membahas bagaimana tesis-tesis dari teori modernisasi. Apakah benar modernisasi itu bisa menghasilkan pembangunan yang lebih baik, bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, atau sebaliknya. Salah satu tesis dari teori modernisasi adalah bahwa keterbelakangan merupakan kondisi sementara yang dialami bangsa-bangsa miskin. Kemudian melalui proses evolusi akan menuju kondisi modern dan sejahtera. Keterbelakangan dipandang sebagai akibat dari kesalahan sistem sosial, ekonomi masyarakat dunia ketiga yang kemudian menjadi penghambat proses modernisasi. Jadi di sini fokusnya pada dunia ketiga. Dunia ketiga itu adalah negara-negara miskin, negara-negara terbelakang, negara-negara yang sangat menggantungkan diri pada faktor eksternal. Nah, faktor penghambat seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, prioritas rendah pada investasi, pengembangan SDM, pendayagunaan tenaga kerja, dan pemerintah yang lemah dan tidak efisien, sistem insentif yang tidak mendorong kreativitas dan prestasi. Jadi keterbelakangan menurut tesis teori modernisasi ini bahwa itu antara lain disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh sebab itu penduduk harus dikendalikan. Kemudian prioritas rendah pada investasi pengembangan SDM. Jadi jika ada suatu bangsa yang tidak memprioritaskan pengembangan SDM-nya, maka dia akan terus menjadi keterbelakangan. Dibandingkan dengan negara-negara yang prioritas pengembangan SDM-nya seperti Jepang, Malaysia, dan negara-negara Eropa, Amerika tentunya, itu justru memperlihatkan bahwa kemajuan mereka sangat pesat karena lebih mengedepankan pada investasi pengembangan SDM. Kemudian salah satu yang menghambat pembangunan di negara ketiga itu adalah sistem insentif yang tidak mendorong kreativitas dan prestasi, yaitu upah rendah, gaji minim. Nah, itulah seperti termasuk di negara kita, upah sangat rendah dibanding dengan negara-negara tetangga kita. Pembangunan merupakan perubahan sosial ekonomi melalui evolusi. Jika dilanggar, akan menimbulkan berbagai masalah dan konflik antar kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, modernisasi atau perubahan sosial ekonomi melalui evolusi itu mutlak akan terjadi. Dan jika dilanggar, maka akan menimbulkan konflik bagi masyarakat. Nah, kita melihat bagaimana multiplier dari sebuah modernisasi. Modernisasi dengan menggunakan faktor eksternal, yaitu percepatan perubahan pada sebuah bangsa atau negara, itu bisa dengan memanfaatkan penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan hutang-hutang luar negeri. Nah, bantuan eksternal ini itu kemudian bisa menciptakan industrialisasi di negara-negara ketiga atau negara-negara miskin, yaitu adanya bantuan luar negeri, penanaman modal asing, kalau perlu hutang luar negeri, maka itu akan menciptakan industrialisasi. Lalu kemudian industrialisasi ini membuat pendapatan masyarakat meningkat,
Lalu kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka otomatis konsumsi juga meningkat. Nah, kalau konsumsi meningkat, maka produksi juga meningkat. Nah, kemudian kalau produksi meningkat, maka investasi meningkat, tambah lagi pabrik, tambah perusahaan, tambah lapangan kerja, lalu kemudian upah juga ditingkatkan. Nah, kalau upah ditingkatkan, maka otomatis akan menimbulkan lagi pendapatan meningkat. Jadi seperti ini multiplier effect dari sebuah modernisasi, yaitu adanya percepatan perubahan pada sebuah negara yang tentunya lebih memanfaatkan faktor-faktor eksternal. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan adanya proses modernisasi itu, maka terjadilah dikotomi masyarakat dunia, yaitu ada masyarakat tradisional dan ada masyarakat modern. Nah, masyarakat yang tradisional jika ingin didorong atau digiring menjadi masyarakat modern, menurut paradigma modernisasi perlu mendapatkan suntikan dari faktor eksternal. Nah, suntikan itu atau campur tangan eksternal itu bisa berupa penanaman modal asing, bantuan luar negeri atau hutang luar negeri. Kalau perlu adakan kolonialisme dan imperialisme. Jadi bangsa Indonesia pernah merasakan yang namanya kolonialisasi. Itu adanya penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Nah, tentu saja kolonialisasi ini memiliki tujuan yang bermacam-macam. Ada yang memang bertujuan untuk menciptakan perubahan masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang lebih maju. Ada juga penjajahan itu lebih penekanan pada eksploitasi sumber daya. Jadi sama halnya ketika Belanda menjajah Indonesia, itu lebih tujuan utamanya, motivasi utamanya adalah bagaimana mengeruk sumber daya alam berupa rempah-rempah dari negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam. Berbeda dengan negara penjajahan, misalnya Inggris menjajah Malaysia, justru penjajahan dilakukan itu bukan untuk mengeruk sumber daya alam, melainkan bagaimana Malaysia itu bisa maju lebih cepat dibanding tanpa adanya penjajahan. Ya, lalu sekarang ada imperialisme. Imperialisme juga merupakan salah satu bentuk penjajahan model baru. Jadi bukan lagi menjajah secara fisik, tetapi menjajah secara psikis. Misalnya kita dikuasai oleh Bank Dunia, kita dikuasai oleh, kita ketergantungan produk dari luar negeri, misalnya kita bergantung pada impor. Itulah salah satu bentuk penjajahan baru yang disebut dengan imperialisme. Nah, apa kritik dari paradigma modernisasi ini? Bahwa pandangan para ahli evolusi dan perubahan sosial, bahwa pembangunan dan perubahan sosial terjadi dengan sendirinya tanpa gejolak dan hambatan struktural. Pemisahan dua bentuk masyarakat dengan menggunakan istilah tradisional dan modern tidak seluruhnya benar. Ya, karena di dalam sebuah negara tidak seluruhnya masyarakatnya tradisional, begitu juga sebaliknya tidak seluruhnya modern kalau dia disebut dengan masyarakat modern. Tapi di dalam negara itu pasti di dalamnya ada yang masyarakatnya tradisional, ada yang modern, dan ada juga bagi masyarakat yang disebut negara maju atau modern, itu pasti di dalamnya juga masih terdapat masyarakat-masyarakat tradisional. Lalu kritik berikutnya adalah bahwa keterbelakangan negara-negara dunia ketiga bukan karena faktor internal,
seperti yang disebutkan tadi tentang pertumbuhan penduduk, investasi rendah tentang pengembangan SDM, melainkan karena adanya ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi internasional, serta tidak memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan sistem kapital global yang tidak menguntungkan kepada bangsa-bangsa miskin yang hanya bersifat eksploitatif. Jadi kritik ini mengatakan bahwa keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara miskin, negara-negara dunia ketiga, bukan karena faktor internalnya, melainkan karena mereka melakukan kontak dengan negara-negara maju. Nah, negara-negara maju inilah yang kemudian semakin menciptakan kemiskinan, semakin menciptakan keterbelakangan di negara ketiga karena mereka telah melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara-negara miskin. Nah, kemudian paradigma keterbelakangan dan sistem dunia, kita melihat buktinya bahwa kegagalan modernisasi itu dialami di Amerika Latin. Jadi Amerika Latin itu menolak asumsi teori modernisasi bahwa keterbelakangan negara-negara dunia ketiga akibat ketiadaan nilai-nilai modern, struktur sosial, modal, SDM, dan kontak dengan negara maju. Justru sebaliknya, bahwa keterbelakangan adalah akibat adanya hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara maju. Jadi negara-negara Amerika Latin ini menolak untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa yang ingin melakukan modernisasi, yang memberikan janji-janji muluk untuk melakukan modernisasi ke negara mereka. Justru mereka menolak dan berkembang sendiri tanpa harus ketergantungan dengan negara-negara maju. Lalu asumsi dasar paradigma keterbelakangan. Jadi tadi ada 3 ya, modernisasi, ketergantungan, dan keterbelakangan. Nah, apa yang menjadi asumsi dasar paradigma keterbelakangan? Nah, tentu berbeda dengan paradigma ketergantungan. Bertentangan dengan teori modernisasi yang menganggap bahwa hubungan negara-negara kaya dan miskin akan memberikan efek positif kepada negara miskin. Pertumbuhan ekonomi negara kaya memerlukan hubungan dengan negara-negara miskin. Ya, jadi paradigma keterbelakangan ini justru menganggap bahwa negara-negara kaya justru membutuhkan negara-negara miskin. Karena negara kaya itu seringkali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola dengan baik untuk kelangsungan hidup mereka, melainkan harus mendapatkan sumber-sumber kehidupan tersebut dari negara-negara miskin tetapi kaya sumber daya alam. Ya, seperti negara Indonesia adalah suatu negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Oleh sebab itulah banyak negara-negara maju yang mengintai, yang mengincar Indonesia ini karena Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam. Nah, perkembangan kapitalisme di Barat merupakan hasil eksploitasi terhadap negara-negara miskin, tetapi kaya sumber daya alam. Jadi, para penganut paradigma keterbelakangan menganggap bahwa justru kapitalisme atau majunya negara-negara Barat itu justru disebabkan karena mereka melakukan eksploitasi ke negara-negara miskin tetapi kaya sumber daya alam. Pandangan bahwa kemiskinan merupakan kondisi pada tahap pra-pembangunan tidak seluruhnya benar. Karena kondisi ini tetap bertahan akibat adanya imperialisme yang tidak seimbang. Jadi salah satu kritiknya bahwa kemiskinan merupakan kondisi pra-pembangunan. Artinya
para penganut modernisasi bahwa ketika suatu negara itu sebelum dilakukan modernisasi, sebelum ada campur tangan dengan negara-negara maju, maka negara itu miskin. Dan setelah melakukan kontak dengan negara maju, modernisasi dilakukan, maka akan menciptakan kesejahteraan. Tapi paradigma keterbelakangan berpendapat bahwa justru kemiskinan itu terus berlanjut walau telah dilakukan modernisasi atau telah dilakukan campur tangan dengan faktor eksternal. Kita melihat buktinya bangsa kita sendiri, kita sekarang semakin tergantung karena kita semakin berhutang dari tahun ke tahun, hutang kita bertambah banyak. Jadi bukannya kita semakin sejahtera, tapi justru kita semakin miskin karena hutang luar negeri kita sudah cukup banyak, dan sampai ke anak cucu turunan kita pun masih tetap dibebani oleh hutang-hutang negara kita. Itu karena kita terlalu banyak bergantung pada bantuan luar negeri. Kita terlalu banyak bergantung pada aspek hutang luar negeri. Sedikit-sedikit kita ngutang, ketika kita mengalami kekurangan, ngutang lagi, akhirnya hutang kita bertumpuk, bertambah terus setiap tahun tanpa pernah kita berusaha untuk melakukan pengurangan. Jadi negara-negara berekonomi kuat akan tetap semakin kuat dengan melakukan pemerasan terhadap negara-negara miskin. Ya, jadi negara-negara miskin yang tadinya dijanjikan untuk peningkatan taraf hidup, peningkatan kesejahteraan melalui bantuan luar negeri tadi, justru pada akhirnya kita semakin terpuruk, semakin miskin, karena kita terus-menerus dieksploitasi oleh negara-negara maju. Jadi negara-negara miskin, negara dunia ketiga mengalami hal tersebut, ya termasuk bangsa Indonesia sendiri mengalami hal yang sama, karena kita terlalu banyak menggantungkan diri pada faktor eksternal. Nah, seperti ini model eksploitasi menurut paradigma keterbelakangan, bahwa penjajah itu tinggalnya di metropolis, lalu daerah jajahan itu dijadikan sebagai negara satelit, kemudian sumber daya alam di daerah-daerah jajahan itu dikeruk, lalu dibawa ke metropolis, dan metropolislah yang menikmati kesejahteraan itu. Padahal yang menghasilkan adalah daerah jajahan. Ya, sama dengan halnya dengan negara, dengan pusat dan daerah. Ya, karena kebijakan ekonomi kita bahwa sumber-sumber daya alam yang ada di daerah itu dikelola di daerah, lalu hasilnya nanti akan dibawa ke pusat, lalu pusatlah yang kemudian melakukan distribusi kembali kepada daerah-daerah. Namun demikian tetap saja bagian daripada pusat itu pasti jauh lebih banyak daripada daerah penghasil sumber daya alam itu sendiri. Nah, kita melihat teori sistem dunia yang kaitannya dengan stratifikasi global, bahwa melihat ekonomi internasional sebagai sebuah sistem kapitalis yang terdiri dari seluruh negara, di mana di dalamnya membentuk hierarki sesuai dengan kekuatan masing-masing negara. Setiap negara memiliki potensi melakukan mobilitas vertikal, bergerak ke atas karena perbaikan ekonomi, maupun turun ke bawah, yaitu mengalami degradasi ekonomi. Nah, sama dengan teori keterbelakangan, bahwa keterbelakangan akibat langsung dari hubungan yang timpang antara negara-negara kapitalis dan non-kapitalis. Struktur ekonomi dunia dikenal adanya negara pusat atau core, ada semi pinggiran, semi periferi, dan ada
pinggiran. Nah, kira-kira Indonesia ini berada di mana? Apakah dia pusat, pinggiran, atau semi pinggiran? Kita melihat bagaimana karakteristik negara tersebut. Negara disebut pusat atau core ditandai dengan upah yang tinggi, laba yang besar, penggunaan teknologi canggih, dan luasnya diversifikasi produksi. Ya, jadi negara pusat itu ditandai dengan upah yang tinggi, laba yang besar. Bagaimana dengan di negara kita? Apakah rakyat kita sudah mendapatkan upah yang tinggi, laba yang besar, atau lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha, kaum kapitalis, atau para konglomerat? Sementara negara pinggiran ditandai dengan perolehan laba kecil, upah rendah, penggunaan teknologi sederhana, diversifikasi produksi terbatas. Nah, sepertinya Indonesia ada pada semi pinggiran, ya, yaitu merupakan kombinasi kedua situasi di atas. Bisa menjadi pinggiran dari pusat dan bisa menjadi pusat bagi pinggiran. Jadi kita berada pada posisi di tengah-tengah. Tapi struktur ekonomi dunia ini akan terus bergerak, ya, tergantung pada perbaikan ekonomi masyarakatnya. Dulu ketika zaman Orde Baru bisa kita disebut bisa kita termasuk negara-negara pusat dari negara-negara tetangga kita, karena kitalah yang paling maju pada saat itu. Namun sekarang ini dengan terjadinya pergeseran perkembangan masyarakat, nah sekarang negara-negara tetangga kita jauh lebih maju seperti Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Jadi kita turun dalam struktur ekonomi dunia. Nah, sementara paradigma ketergantungan berpendapat lain, bahwa ketergantungan terhadap ekonomi internasional tidak selalu menghasilkan keterbelakangan di dunia ketiga. Jadi tadi paradigma keterbelakangan justru melihat bahwa ketergantungan dengan ekonomi internasional justru itu semakin membuat keterbelakangan. Tapi bagi paradigma ketergantungan, dia berpendapat bahwa tidak selalu menghasilkan keterbelakangan dunia ketiga. Sistem ekonomi di dunia bisa menjadi pendukung atau penghambat terhadap kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang membangun. Jadi memang bisa menjadi pendukung, tetapi juga bisa menjadi penghambat. Nah, kemajuan ekonomi sebuah negara lebih tergantung pada faktor-faktor domestik daripada global. Faktor-faktor tersebut adalah kemampuan pemerintah, pemilik modal domestik, masyarakat, dan hubungan antar kelas yang dapat menjadi pendukung ke arah pertumbuhan ekonomi dan proses modernisasi. Jadi paradigma ketergantungan ini lebih tekanannya pada faktor internal dari negara itu sendiri. Jadi lebih ditekankan bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara itu lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pemerintah, pemilik modal domestik, dan masyarakatnya itu sendiri. Lalu pengaruh modal internasional dan investasi sangat tergantung pada corak interaksi di antara berbagai elit dalam memanfaatkan sumber daya internasional. Ya. Jadi bantuan luar negeri mungkin tidak bisa dihindari, ya. Namun kemudian bantuan luar negeri itu atau investasi luar negeri atau hutang luar negeri itu jika dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan, maka pasti pembangunan atau kemajuan di satu negara itu akan lebih cepat berlangsung dibanding dengan mungkin dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi uraian tentang pembangunan dan hubungannya dengan stratifikasi global, di mana tadi ada
negara maju, ada negara miskin, ada negara dunia ketiga, ada negara core, pusat, negara pinggiran, dan ada semi pinggiran. Semua adalah merupakan suatu bukti bahwa kita di sistem masyarakat dunia dengan pembangunan itu menciptakan stratifikasi global. Jadi stratifikasi kita, derajat kita atau tingkatan kita di antara negara-negara di dunia ini itu sangat ditentukan pada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada paparan ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk bisa dipahami untuk membahas atau mengkaji tentang pembangunan dan stratifikasi global. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.